Halo semuanya, semoga sehat semua. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip geografi. Apa itu prinsip geografi? Yuk kita mulai. Apa itu prinsip geografi? Prinsip geografi adalah dasar pemikiran dalam kita mengkaji atau melihat fenomena yang terjadi di atas muka bumi. Untuk menjelaskan fenomena di atas muka bumi itu, kita menggunakan prinsip geografi sebagai dasar dalam menjelaskannya. Ada 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip deskripsi, lalu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, dan prinsip korologi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah prinsip deskripsi, yaitu menjelaskan lebih jelas atau lebih detail suatu gejala di atas muka bumi. Penjelasannya tidak hanya menggunakan kata-kata atau kalimat, biasanya diperkuat dengan data berupa tabel, grafis, peta, ataupun sebagainya yang mendukung informasi supaya lebih lengkap dalam menjelaskan gejala di atas muka bumi. Dengan prinsip ini, suatu gejala yang terjadi di atas muka bumi akan tergambar jauh lebih jelas. Contohnya adalah menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu negara. Katakanlah negara Indonesia. Nah, biasanya di situ diperkuat dengan data grafis atau tabel. Setiap provinsi akan ditunjukkan berapa jumlah penduduk laki-lakinya dan perempuannya, sehingga akan nampak lebih jelas. Oh, Jawa Timur penduduk laki-lakinya sekian, perempuannya sekian. Papua laki-lakinya sekian, perempuannya sekian, dan terus seperti itu sehingga seluruh Indonesia nampak. Dan variasi setiap provinsi akan lebih jelas karena juga diperkuat dengan data grafis. Oke, itu yang pertama, prinsip deskripsi. Lalu yang kedua adalah prinsip distribusi atau biasa disebut dengan prinsip persebaran. Prinsip distribusi menjelaskan sebaran gejala atau fenomena di atas muka bumi ini yang tidak merata, baik itu sebaran tumbuhan, hewan, manusia, bentang alam, atau fenomena geografi lainnya. Karena setiap wilayah itu punya fenomena atau gejala yang berbeda dengan wilayah lain. Sebagai contoh adalah persebaran fauna di Indonesia yang terbagi menjadi 3, fauna barat, fauna peralihan, sama fauna timur. Nah, artinya apa? Bagian barat Indonesia itu punya jenis fauna yang berbeda dengan fauna tengah atau peralihan atau fauna asli Indonesia dengan fauna timur juga. Atau contoh simpelnya adalah burung cendrawasih itu hanya ada di Pulau Papua. Di Pulau Jawa tidak ada, Sumatera, Kalimantan juga tidak ada. Karena cendrawasih adalah endemik di Papua. Artinya apa? Persebaran cendrawasih itu hanya ada di Pulau Papua. Atau contoh lain adalah persebaran barang tambang di Indonesia. Setiap daerah atau setiap pulau atau setiap provinsi itu punya kekayaan tambang yang berbeda-beda. Misalnya emas yang banyak ditemukan di Papua, di Jawa, dan sebagian Sumatera. Lalu batu bara yang banyak terdapat di Kalimantan atau Sumatera, dan barang tambang lainnya yang tersebar tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Intinya adalah sebuah gejala atau fenomena yang tersebar tidak merata di atas muka bumi. Oke ya. Lalu yang ketiga adalah prinsip interrelasi. Apa itu? Interrelasi adalah hubungan saling terkait atau timbal balik gejala satu dengan gejala lain dalam suatu ruang. Baik itu fisik dengan fisik, fisik dengan manusia, atau manusia dengan manusia. Yang pertama, fisik dengan fisik. Misalnya penggundulan hutan menyebabkan terjadinya longsor. Atau curah hujan yang tinggi akan menyebabkan banjir. Fisik dengan fisik. Lalu yang kedua, fisik dengan manusia. Misalnya terjadi banjir akan menyebabkan kerugian harta benda manusia atau penduduk. Atau terjadinya banjir akan menyebabkan penyakit untuk manusia. Banjir fisiknya, penyakit
dan kerugian harta benda adalah manusia atau unsur sosialnya. Yang ketiga adalah manusia dengan manusia atau sosial dengan sosial. Lapangan pekerjaan yang sempit akan menyebabkan banyaknya pengangguran, atau banyaknya pengangguran akan berdampak pada rasio ketergantungan yang tinggi. Itu sosial dengan sosial. Jadi intinya adalah prinsip interrelasi, hubungan timbal balik antara gejala satu dengan gejala lain dalam suatu ruang. Lalu yang keempat adalah prinsip korologi, yaitu suatu gejala atau fenomena yang disajikan deskripsinya, lalu dilihat distribusinya, dan dilihat timbal balik gejala satu dengan gejala yang lain dalam suatu ruang. Contohnya adalah persebaran iklim di atas muka bumi ini. Dijelaskan atau dideskripsikan ada iklim apa saja, lalu dilihat persebarannya, misalnya iklim tropis itu di negara mana aja atau di wilayah mana saja, lalu iklim sedang itu wilayahnya mana saja, lalu daerah kutub misalnya itu terdapat iklim apa. Nah, itu sudah menunjukkan distribusi atau persebarannya. Lalu dilihat kenapa kok di Khatulistiwa itu beriklim tropis, lalu di kutub itu kenapa beriklim dingin. Nah, itu kan sudah sebab akibat. Sehingga apa? Prinsip korologi ini prinsip yang paling komprehensif atau yang paling lengkap. Karena suatu fenomena itu dikaji deskripsinya, kemudian distribusinya, serta interrelasinya. Oke, itu 4 prinsip yang dijadikan dasar dalam kita melihat suatu fenomena di atas muka bumi. Prinsip deskripsi, prinsip distribusi, prinsip interrelasi, dan korologi. Penggunaannya menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Oke, itu kita sudah belajar tentang 4 prinsip geografi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.